Di awal film memperlihatkan tentara bernama Kapten Jo. Ada pula istrinya yang bernama Ji yang sedang hamil tua. Kemudian, suatu hari, terjadilah gempa dahsyat akibat letusan Gunung Baekdu dengan tiba-tiba menimpa Korea Utara dan sebagian Korea Selatan. Semua penduduk mendapat pesan untuk waspada akan terjadi gempa susulan. Bencana disiarkan di semua stasiun TV. Mendengar berita itu, pemerintah Amerika kemudian menginfokan akan melakukan penarikan darurat orang Amerika di Korea Selatan. Selanjutnya, Presiden Korea Selatan mengadakan rapat darurat untuk mencari solusi menghadapi letusan Gunung Baekdu. Dan meminta Jeon membawa pakar geologi Kang Bong-rae untuk menghadiri rapat darurat itu. Dalam rapat dijelaskan bahwa di bawah Gunung Baekdu ada 3 magma yang akan meletus. Magma terakhirlah yang paling dahsyat dan jika itu tidak dicegah, letusannya bisa melenyapkan semenanjung Korea. Kang Bong-rae menyatakan, satu-satunya solusi adalah dengan melakukan ledakan dahsyat yang setara dengan bom nuklir di area tambang nomor 9. Namun, peluang keberhasilannya hanya sedikit. Semua terkejut karena lokasi ledakan ada di area perbatasan Tiongkok. Itu bisa menjadi pertempuran antar negara. Namun, Presiden tetap bertekad menghentikan bencana. Dan misi penyelamatan dimulai. Beralih ke Kapten Jo yang mendapat kesempatan mendaftarkan anggota keluarga untuk mengikuti penarikan darurat warga Amerika di Korea. Dia mendaftarkan Ji Yang dan berjanji bertemu di pelabuhan. Selanjutnya, rapat tentang rencana pelaksanaan misi dilakukan. Misi dimulai dengan membebaskan Lee Jeon-pyong, orang yang mengetahui lokasi penyimpanan uranium, yang ditahan atas tuntutan spionase. Kemudian misi dilanjutkan dengan memasukkan 6 uranium ke dalam alat peledak dan meledakkannya di area tambang 9. Pelaksana terdiri dari Alpha dan Gegana. Semua tim diberi pengarahan tentang bahan peledak yang nanti akan diisi dengan 6 uranium di mana jika timer diaktifkan, itu tidak bisa dimatikan. Dalam perjalanan, pesawat mengalami kerusakan akibat abu vulkanik. Tim Gegana melakukan skydiving sedangkan tim Alpha semua mati karena pesawat terjatuh. Mendengar itu, Dewan menginstruksikan Kapten Jo mengambil detonator, pengidentifikasi GPS, dan peta jalan tambang yang dibawa tim Alpha. Kemudian menunjuk Kapten Jo sebagai komandan utama dalam misi ini. Selanjutnya, misi dilanjutkan melalui jalur darat. Tim Gegana akhirnya menemukan Lee Jeon-pyong. Kapten Jo akan membebaskannya dan memberi jaminan keselamatan asal Lee dapat menunjukkan di mana bom nuklir disimpan. Setelah keluar dari tahanan, Lee meminta izin untuk mandi. Ketika mandi, Lee melukai kepalanya sendiri yang berisi GPS agar tidak bisa dilacak jika sewaktu-waktu Lee melarikan diri. Lee juga mencuri dompet Kapten Jo yang berisi peta jalan tambang. Lalu Lee memakan peta itu agar tim Gegana tidak bisa membunuhnya. Ketika dalam perjalanan, Kapten Jo sadar jika dompetnya hilang. Lee memberikan dompetnya dan memberitahu jika peta tambang telah dimakan olehnya. Mendengar itu, Taesik kesal dan memukul Lee. Kemudian, Lee ingin buang air dan kebetulan ditemani oleh Taesik. Namun, Taesik yang mengawasi Lee justru babak belur diserang Lee. Lee kabur dan meninggalkan GPS di tangan Taesik. Tim bergegas mencari Lee. Beberapa saat kemudian, Kapten Jo mendapatkan Lee kembali. Rupanya, Lee pergi ke apartemen istrinya untuk menanyakan keberadaan anaknya, Sun Oke. Sebelumnya, Lee tampak menelpon seseorang dan memiliki rencana. Beralih ke Ji Yang, di sini Ji Yang akhirnya pergi menuju pelabuhan. Di sisi lain, tim Gegana kemudian melanjutkan misi dan mulai masuk ke gudang penyimpanan uranium. Namun, tiba-tiba terjadi baku tembak dengan tentara Korea Utara. Tidak lama, akhirnya tentara Korea Utara dapat diatasi dengan bantuan Lee yang pura-pura menembak mati Kapten Jo. Setelah itu, Lee membawa tim Gegana menuju ruang penyimpanan melalui jalan rahasia. Sampai di sana tiba-tiba tangan Lee dikunci di sebuah tiang besi agar tidak kabur. Karena dia satu-satunya yang hafal peta tambang, uranium mulai diambil. Namun, ketika uranium ke-6 diambil, tiba-tiba Gunung Baekdu meletus kedua kalinya dan terjadilah guncangan dahsyat.
Ini membuat Ji Yang terombang-ambing di sungai karena gelombang air yang naik. Di sisi lain, Li memperingatkan tim untuk segera keluar karena pintu akan tertutup otomatis. Namun tidak dihiraukan. Li akhirnya berusaha melarikan diri dan berhasil keluar. Guncangan dahsyat itu membuat tim Gegana meminta Kapten Jo untuk segera menyerah mengambil uranium terakhir. Namun Kapten Jo menolak dan tetap melakukan misi sesuai rencana. Misi akhirnya selesai. Namun mereka terjebak di dalam gudang. Kemudian Li tiba-tiba mendapat telepon yang memerintahnya untuk membawa detonator beserta Kapten Jo. Karena Kapten Jo masih berada di gudang, membuat Li terpaksa harus kembali masuk. Li dan tim Gegana berhasil keluar dengan selamat. Karena beruntungnya, gudang penyimpanan roboh dan hancur setelah mereka keluar. Di sini ada hal tak terduga, di mana Kang Bong Rae mengatakan jika lokasi peledakan dari awal salah sasaran. Lokasi tambang nomor 7 ternyata jauh lebih banyak peluang berhasilnya. Kembali ke tim Gegana yang bersiap melanjutkan perjalanan menuju lereng Gunung Baekdu. Di sini tiba-tiba terjadi baku tembak. Tim Gegana banyak yang terluka. Ini membuat Li terpaksa bekerja sama membantu Kapten Jo. Kemudian Li membawa Kapten Jo bersamanya untuk melanjutkan rencana pribadinya. Li menyetrum Kapten Jo agar dia pingsan. Beralih ke tentara Amerika yang mendatangi kantor pusat dan menghentikan semua aktivitas. Dan Kang Bong Rae merasa misi gagal. Dia berniat kembali ke Amerika. Di sisi lain, Li yang hendak mencari putrinya dan akan memberikan detonator ke seseorang, dicegah oleh Kapten Jo. Akhirnya mereka bertengkar di dalam mobil hingga membuat mereka mengalami kecelakaan. Beralih ke Ji Yang yang menaiki bus menuju pelabuhan. Ji Yang bertemu Kang Bong Rae yang pura-pura tidak bisa bahasa Korea. Di pelabuhan, Ji Yang tidak bisa langsung naik kapal, dia menunggu suaminya datang. Namun, tanpa diduga warga Korea terus memaksa naik kapal hingga Ji Yang terdesak. Ji Yang diselamatkan Kang Bong Rae. Beralih ke Kapten Jo dan Li yang telah sadar. Mereka berjalan kaki melanjutkan rencana masing-masing. Dan berhenti di sebuah supermarket. Tentara Korea Utara menemukan mereka. Li dan Kapten Jo diselamatkan oleh Taesik dan Sersan Kim dari kejaran tentara Korea Utara dengan bus. Tanpa diduga Gunung Baekdu meletus ketiga kalinya. Mereka terjebak di ujung jembatan. Selanjutnya Kang Bong Rae menelpon Jeon dan menyuruhnya untuk menghubungi Kapten Jo mengenai lokasi peledakan. Di sini saluran komunikasi telah diblokir. Jeon datang ke kantor pusat pura-pura mengambil dokumen yang tertinggal. Padahal sebenarnya dia ingin mencuri akses kata sandi untuk membuka saluran komunikasi. Tindakan Jeon disadari oleh tentara Amerika. Namun, Jeon akhirnya selamat dari kejaran tentara Amerika. Dan bertemu dengan Kang Bong Rae yang ternyata dia bersama Ji Yang. Waktu perkiraan letusan Baekdu yang terakhir tinggal 3 jam. Kapten Jo dan Li saling menodorkan pistol. Entah apa yang dibicarakan, tiba-tiba Li berubah pikiran. Dia berniat berhenti melakukan rencananya untuk memberikan detonator ke Tiongkok dan hanya ingin mencari putrinya. Li menulis peta di foto USG Kapten Jo dan meninggalkan Kapten Jo. Kapten Jo melanjutkan misi sendirian dan tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari istrinya. Selain itu Kapten Jo mendapat informasi untuk merubah lokasi peledakan di area tambang nomor 7 karena peluang berhasilnya lebih besar. Kapten Jo yang tidak tahu lokasi tersebut, terpaksa harus kembali mencari Li di Putian. Di sini Li sudah bertemu dengan anaknya. Dia tengah terluka akibat tembakan dari orang Tiongkok yang mengincar detonator. Li mengatakan Baekdu akan segera meletus namun mereka tidak percaya. Tiba-tiba tentara Amerika menyerang. Di saat yang tepat, Kapten Jo datang membawa detonator yang sudah diaktifkan. Baku tembak terhenti. Kapten Jo mengatakan dia membawa detonator. Ketika detonator dipastikan ada di bagasi, mereka meminta mematikan detonator. Tapi itu tidak bisa dimatikan dan akan segera meledak. Mereka ribut dan Kapten Jo menjelaskan mengenai situasi yang akan terjadi. Akhirnya semua tentara dan orang Tiongkok pergi menyelamatkan diri. Kapten Jo meminta Sersan Kim membawa Li dan anaknya.
Mendengar itu, Lee tidak setuju. Dia ingin membantu Kapten Zhou menghentikan Gunung Baekdu. Akhirnya, Kapten Zhou melanjutkan misi bersama Lee. Dalam perjalanan, Kapten Zhou yang berpikir dia akan mati, dia menelpon istrinya untuk terakhir kali. Perjalanan penuh perjuangan, karena banyak batu yang berguguran, dan juga hujan magma. Kapten Zhou dan Lee sampai di daerah tambang dan menyalakan generator listrik sebagai penerang jalan. Sedangkan Jiang terlihat sedang kesakitan karena akan melahirkan. Kemudian, Lee dan Kapten Zhou yang sedang membawa detonator ke area tambang 7, tiba-tiba ada kebocoran gas yang mematikan generator listrik. Tidak ada jalan lain selain memutuskan tali besi dan turun ke lubang tambang nomor 7. Di sini, Lee berpikir bahwa Kapten Zhou bisa selamat. Lee memutuskan untuk turun sendiri dengan membawa detonator dan meminta Kapten Zhou untuk merawat anaknya jika Kapten Zhou selamat. Akhirnya Kapten Zhou pergi menyelamatkan diri dengan rasa sedihnya melihat Lee yang mengorbankan dirinya. Tidak lama kemudian, gempa terakhir Gunung Baekdu mulai terasa. Namun, karena detonator meledak di waktu yang tepat, akhirnya Gunung Baekdu dapat dihentikan. Korea pun akhirnya selamat dari bencana. Di akhir cerita, Korea pun telah melakukan konstruksi pembangunan dan Kapten Zhou hidup bahagia bersama istri dan anaknya dan juga Sun Oke yang diadopsi olehnya. Cerita pun selesai.